Pak Ahmad Kosasi, Pak ya. Iya, oke. Pak selaku apa di sini, Pak? PKM kurikulum. PKM kurikulum, Pak ya. Wakil kepala bidang kurikulum. Di MTSN 1 Kota Tangerang ini kurikulum yang sedang digunakan sekarang itu apakah masih K13 atau kurikulum Merdeka Belajar, Pak? Untuk yang kelas 8, kelas 9 masih K13. Iya. Untuk yang kelas 7-nya sudah Merdeka Belajar. Ya. Pak, ada berapa lokal sini, Pak? Keseluruhan Iya. 27. 27. Peserta didiknya berapa, Pak? Ya. Untuk tahun ini sih masih 26 ya. Tapi Iya. untuk tahun ajaran baru kita sudah menerima 9 jadi 27. Jumlah peserta didik, Pak? 900 lebih, totalnya lupa, saya agak lupa 900 berapa gitu. Ya. 960-an lah, 60 berapa gitu. Jumlah tenaga kependidikannya, Pak? Untuk guru ada 51 Iya. dan tata usaha ada 12. Udah ASN semua, Pak? Ada yang honorer 3 orang. Oh, 3 orang ya. Untuk guru, untuk di tata usaha ada 2. Iya. Jadi jumlah ASN-nya berapa, Pak? Jumlah ASN keseluruhan 57. Nah, menghadapi ini Pak, ini kan di kurikulum ini pasti akan kembalikan kepada 8 standar pokok, Pak. Sebenarnya udah seperti apa dalam penerapan 8 standar pokok di MTSN 1 Kota Tangerang, Pak? Penerapan 8 standar sih ini sudah, untuk standar minimal sih ya sudah alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Memang terutama kita nih yang agak berat di Sarpras ya. Sarpras ini memang anggaran untuk Sarpras terutama lokal ya, bangunan berupa gedung ini di Kementerian Agama ini karena pusat ya. Agak lambat atau anggarannya menunggu proyek dari SBSN biasanya. Iya. Ini agak pembangunannya agak lambat. Nah, untuk itu kita bersyukur dengan adanya komite yang membantu madrasah ini berupaya untuk menambah kekurangan lokal. Iya. Di antaranya ada beberapa lokal yang dibangun oleh komite beserta juga aula. Ini semua dari partisipasi komite untuk membangun lokal-lokal tersebut. Ya, Pak. Untuk mata pelajaran, Pak, selain bermuatan keagamaan juga muatan umum ya, Pak. Apa saja, Pak? Untuk muatan umum sama dengan Dinas Pendidikan. Iya. Sama untuk PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjas, Orkes, Informatika, itu sama ya. Cuma bedanya kan di madrasah ini kan pelajaran agama. Kalau di umum agamanya hanya agama Islam, PAI satu. Yeah. Kita agama dibagi menjadi 5 mapel. Al-Quran, hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Yeah. Plus kita muatan lokal tahfiz. Yeah. Nah, yang menjadi unggulan apa, Pak, ini, Pak? Kalau unggulan kita secara sekarang sih masih kita masih program tahfidz ya. Iya. Ya minimal anak kita lulus itu minimal juz 30 hafal. Iya. Itu. Dan ada lagi yang kita kedepankan ada untuk tim Olimpiade Madrasah. Iya. Ini sebagai ikonik untuk anak-anak mengikuti lomba-lomba Olimpiade khususnya mewakili madrasah di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Bisa disebutkan, Pak, keberhasilannya, Pak? Kita baru sampai tingkat provinsi. Cuma memang 2 tahun semenjak Covid ini belum masuk ke provinsi lagi. Tingkat nasional 2 kali masuk tapi belum dapat juara. Bidang apa, Pak? Bidang matematik dan IPA. Oh iya, Pak. Matematik dan IPA. Ya, ini untuk pertandingan itu hampir rata-rata mengikuti kepada yang udah dibuat ya, Pak ya. Yang paling disukai anak-anak apa ini, Pak? Untuk eskul sih sekarang hampir merata. Tapi memang yang banyak itu eskul di olahraga, khususnya basket, banyak ya pesertanya. Futsal juga banyak pesertanya, tari juga banyak, karena kita memang mewajibkan anak-anak itu untuk mengikuti 2 eskul. Ya, 2 eskul yang diwajibkan memang pramuka. Kalau pramuka semua wajib ikut. Nah, yang lain 2 eskul lainnya pilihan. Oh iya. Apa aja itu, Pak? Ya bebas anak memilih. Jadi yang terbanyak itu ya sekarang itu kayaknya basket,
yang di bidang olahraga lah itu banyak, basket, futsal, terus ada di tari ya, itu banyak yang keanggotaannya sama KIR, keanggotaannya cukup banyak. Iya Pak. Nah untuk lulusan Pak ya ke tingkat menengah atas nih Pak, biasanya kemana aja Pak? Anak-anak kita di sekolah negeri ya, lingkungan Tangerang ini sasarannya ke sana, dan yang menjadi keunggulan kita, anak-anak kita ini selalu setiap tahun ini ada yang diterima di MAN IC dan CMBBS. Ya. Untuk pesantren sendiri kemana Pak? Pesantren banyak sih, cuma memang kita kan bertebaran ya. Ada yang di wilayah Jakarta, wilayah Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, bertebaran anak, karena memang mereka tidak spesifik menyampaikan pesantrennya pesantren apa, dibilang pesantren aja gitu. Ini pesantren gitu. Ya Pak, sebagai penutup nih Pak, untuk peningkatan selanjutnya ini harus terus meningkat nih. Ini apa paparan atau harapan Bapak kepada peserta didik, kemudian juga kepada tenaga kependidikan gitu, termasuk juga Sarpras gitu? Kalau untuk tenaga pendidikan ini sih pertama yang dibutuhkan kerjasama, apalagi di kurikulum Merdeka ini dalam mengelola proyek profil Pancasila, yang dibutuhkan itu kolaboratif antar guru dan kerjasama. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi. Tentunya dalam menerapkan kurikulum ini guru harus lebih meningkatkan kompetensi, karena sekarang pun materi-materi pembelajaran sudah diarahkan ke arah basis IT ya. Jadi ini kompetensi terus ditingkatkan, baik di pendidik maupun tenaga pendidikan. Di Sarpras memang banyak sarana-sarana pendukung yang masih cukup tapi memang belum memadai. Seperti kita masih WC ini masih kurang ya, kalau dilihat dari rasio jumlah peserta didik dan sarana penunjang lainnya seperti gudang, ruang OSIS, ruang-ruang ini ada, tapi memang belum representatif untuk sebuah ruangan yang seharusnya gitu, seperti ruang UKS ya. Ini kondisi ruangannya ada, layak, tetapi memang tidak cukup luas untuk pemenuhan kebutuhan jumlah siswa yang hampir 1.000 gitu. Ya Pak, ini saya mau bertanya tentang profil Pak. Ini beralamat di mana nih Pak? Alamatnya di mana Pak? Alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 2C nomor 2 Babakan, Kota Tangerang. Untuk gedungnya Pak, ada berapa lokal Pak? Gedung semua untuk lokal kelas ya. Lokal kelas ada 28 sebetulnya. Perpustakaan 1. Laboratorium atau IT Pak? Ruang IT ada 2 ya Pak ya. Ada yang paling menonjol? Lab IPA 1. Oh iya. Ada yang menonjol Pak dari itu gedung-gedungnya Pak? Gedung kita masjid. Oh masjid ya. Sana ibadah kita masjid ini cukup luas, arealnya ya cukup layak, cukup luas untuk anak-anak kita. Tapi memang walaupun udah luas juga untuk menampung sekaligus untuk jamaah putra putri ini tidak menampung. Kita kalau jamaah ini dibagi 2 gelombang, putra dengan putri dipisah gitu. Seluruhnya beragama Islam Pak ya? Iya, sampai sekarang masih seluruhnya beragama Islam. Ya walaupun memang tidak tidak dilarang yang beragama lain Islam untuk bersekolah di sini, tidak ada larangan gitu. Iya Pak. Tanggapannya tentang moderasi Pak? Bagaimana Pak? Moderasi beragama itu sangat penting, terutama kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tadi yang saya bilang bahwa kita di sini, kalaupun ada siswa yang non Muslim mau bersekolah di sini, ya kita wajib menerima, karena ini sebuah keragaman kita di bidang agama, ya maupun suku, bangsa dan ras. Karena inilah kunci dari moderasi. Kita tidak ada perbedaan, kerukunan. Anak-anak juga walaupun sama Muslim, ya kita upayakan untuk selalu menjaga kerukunan. Apel yang diminatin anak-anak apa sih itu Pak? Di dalam apel itu kita upacara Senin pagi itu ada tambahan yang untuk memotivasi dan meningkatkan untuk keberanian anak-anak untuk tampil di muka umum, terutama dalam berbicara. Anak-anak ini dilatih untuk berpidato dalam 3 bahasa. Jadi di situ ada yang pidato dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, salah satu tema yang suka dipilih anak adalah tema bullying, ya, tema tentang kenakalan remaja,
tema tentang pembelajaran, tema tentang sampah, tema-tema inilah yang sering diusung yang kita arahkan juga kepada anak-anak agar untuk mengingatkan mereka selalu akan apa yang harus dia lakukan sehari-hari gitu. Kebersihan, sampah, seperti itu kan rutinitas. Sehingga ini menyadarkan mereka untuk menjadi mandiri atau pribadi yang lebih baik lagi. Untuk kegiatan hari Jumat itu kita Jumat pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita ada pembiasaan untuk sholat duha berjamaah. Kita lakukan di lapangan kalau memang cuaca terang, ya tidak mungkin. Kalau dia hujan kita di masjid. Itu untuk kegiatan sholat duha, dilanjutkan nanti tahlil, pembacaan surat Yasin secara berjamaah, nanti bersama-sama dan berdoa, dan ini pun diselingi dengan adanya muhadoroh. Muhadoroh itu nanti anak dilatih untuk ceramah, ceramah ya, berlatih ceramah. Tapi ini tidak rutin tiap minggu, ya, tidak rutin tiap minggu. Untuk semasa pandemi ini ya tidak rutin ya, tapi nanti kalau memang ini sudah normal kembali ya kita akan coba rutinkan lagi tiap minggu. Jadi tiap perwakilan kelas, seperti halnya di Senin pagi pidato gitu ya. Cuma bedanya kalau di Jumat ini pidatonya khusus pidato tentang keagamaan, menyampaikan materi-materi agama seperti ceramah agama, kita sebut muhadoroh. Ini juga sama untuk melatih anak untuk berkembang di bidang tadi keberanian, mental, dan juga bagi yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang pidato. Nah ini akan sangat bagus pada anak-anak. Pak, di hampir setiap kurikulum kan ada life skill Pak ya. Life skill ya. Termasuk di dalamnya apakah itu ekstrakurikuler untuk bidang olahraga ataupun seni Pak. Itu apa aja Pak yang diajarkan Pak? Eskul kita cukup banyak ya. Dari seni saja di situ ada paduan suara. Ya, ada drum band, ada seni tari, ada nasid, muhadoroh ya. Itu yang. Lalu olahraga kita ada futsal, ada olahraga basket ya, yang sekarang berjalan. Ada eskul pramuka itu jelas ya, karena wajib. Ada rohis, ada eskul palang merah remaja PMR, ada Paskibraka, pasukan pengibar bendera, eskul kita. Ada tahsin juga, tahsin putra dengan putri. Itu eskul kita yang ada. Mungkin di tahun ajaran baru juga akan bertambah lagi. Ya, ada eskul yang akan